Halo Sobat Garuda Enterprise, bersama saya Devian Alfandari. Hari ini kita kedatangan tamu nih, Arjuna, salah satu perwakilan pelajar dari Kabupaten Ponorogo yang hari ini pengen cerita-cerita dan sharing tentang gimana kesan dan pesannya menjadi salah satu pelajar yang tetap belajar di rumah aja di masa pandemi COVID-19 ini. Perkenalan dulu dong, Jun. Hai teman-teman Garuda, perkenalkan nama saya Arjuna. Saya salah satu peserta pelajar dari kota Ponorogo. Ya, gimana nih? Udah libur panjang banget nih ya kayaknya. Berapa bulan nih udah? 3 bulan. Udah 3 bulan. Iya. Udah 3 bulan lebih ya, lama banget berarti. Terus gimana nih? Apa aja kegiatannya selama liburan ini? Tentunya banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa membantu orang tua. Yang kedua, kita harus tetap belajar di rumah. Dan yang ketiga, kita harus tetap meningkatkan ibadah kepada Allah. Iya, alhamdulillah. Berarti ini lancar banget Iya, ya. Ngomong-ngomong tentang ibadah, kita kan juga habis melaksanakan ibadah berpuasa dan lebaran ya. Iya. Gimana nih kesannya dari tahun ini? Itu gimana karena kita lagi kena COVID-19 ini? Gimana? Tentunya sangat berbeda. Kalau tahun dulu kan kita bebas, mau kemana-mana tidak dibatasi. Kalau sekarang kan kita mau pergi deket aja dibatasi. Kalau untuk lebaran ini juga sangat berbeda karena kita tidak bisa berkumpul sama keluarga. Jadi kita benar-benar social distancing ya. Alhamdulillah kita tetap menaati sebagai seorang warga negara yang baik. Terus karena kita juga udah puasa di rumah, kita juga lebaran di rumah, pasti belajarnya juga di rumah dong. Belajar di rumah. Gimana nih belajar di rumah tuh dari awal dong, ceritain ke teman-teman gimana belajar di rumah. Kalau dari awal-awal dulu kan pastinya senang liburan. Kan kalau sekolah itu jarang dapat liburan. Terus awal-awal itu mikirnya seneng banget karena dapat libur panjang. Tapi waktu sampai pertengahan sampai akhir-akhir sini rasa bosan itu muncul. Jadi rasa bosannya di tengah pelajaran itu muncul gitu ya. Terus gimana sih Bapak Ibu guru dari sekolah ngasih tugas dan kalian juga sebagai pelajar ngumpulin tugasnya dan nerima tugasnya tuh lewat apa aja? Untuk Bapak Ibu guru itu mengirimkan tugasnya itu lewat WA atau email. Terus ngumpulinnya juga lewat WhatsApp atau email ya. Karena sekarang kita udah mengalami kemajuan teknologi yang luar biasa. Alhamdulillah, walau di masa pandemi kayak gini kita tetap bisa mengumpulin tugas dan mengerjakan tugas. Itu dari awal-awal ya. Terus dari pertengahan sampai akhir-akhir ini katanya kamu bosan. Gimana sih cara kamu mengatasi itu semua biar kamu tetap mau belajar dan gak bosan? Cara mengatasinya, saya mencari motivasi untuk belajar. Misalnya nge-game sebentar, lihat YouTube sebentar. Nanti kita harus tetap wajib meneruskan belajarnya. Ya, refreshing dikit lah ya, biar kita nggak bosen. Ya, terus kan Juna alhamdulillah nih rajin belajar, terus juga semakin kesini walaupun bosen tetap meningkatkan untuk belajar terus. Pastinya juga dapat prestasi dong. Ceritain dong apa aja nih prestasinya dikit-dikit. Tentunya bukan di bidang akademik. Di non akademik berarti ya? Di non akademik. Apa aja tuh? Kan skill saya itu di bidang berbicara, public speaking. Jadi prestasi yang saya dapatkan itu di bidang public speaking ini. Misalnya seperti dai. Yang kedua travel presentasi. Dai berarti punya prestasi dai ya? Apa? Gimana nih? Contohin dikit dong dai-nya. Contoh ini. Bila Bapak Jokowi mengucapkan selamat pagi dan Bapak Donald Trump mengucapkan good morning, maka inilah salam saya. Salam seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Generasi Muda dalam menyikapi perkembangan iptek dan imtak. Alhamdulillah, keren banget teman-teman, tepuk tangan dong, apresiasi buat Juna karena keren banget, makanya dapat banyak prestasi ya. Ya terus kan udah banyak prestasi, terus juga alhamdulillah ngerjain tugas-tugas terus. Tugasnya tuh apa aja sih Jun dari Bapak Ibu guru dari sekolahan? Banyak. Ya apa aja contohnya? Misalnya kan kita disuruh lihat TVRI. Nah, kita di situ disuruh mendengarkan dan merangkum apa yang dibicarakan di situ. Ya, tentang pandemi ya biasanya. Soalnya
lagi pandemi. Terus kalau kayak gitu kita setelah kita ngerangkum dan mendengarkan berita-berita dari televisi, mungkin cara mengumpulkannya gimana? Lewat apa? Tulisan esai atau video atau gimana? Lewat tulisan esai. Lewat tulisan esai, terus habis itu dikumpulin, dikirim gitu ya. Alhamdulillah, keren banget ya. Berarti anak-anak zaman sekarang yang terkena dampak COVID-19 ini, alhamdulillah kalian kuat banget karena kalian bisa melewati ini dan tetap belajar di rumah. Terus kan kita dari awal tadi udah bicara tentang gimana caranya belajar ya, belajar yang menyenangkan walaupun di rumah aja. Menurut Juna sendiri, pesan dan kesannya gimana? Selama pandemi ini kalian semua anak-anak Indonesia tetap belajar dan terus belajar di rumah. Untuk kesannya, walaupun bosan belajar di rumah, kita harus tetap belajar dengan menggunakan motivasi yang dapat menyemangatkan kita. Gitu ya, keren banget. Terus gimana sih orang-orang dari rumah menyikapinya tentang pandemi COVID-19 ini? Ya, menyikapinya itu kita harus tetap bersabar. Tentunya kita harus juga sangat mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Dan kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kita. Ya, alhamdulillah. Berarti keren banget ya hari ini Juna udah sedikit cerita-cerita dan sharing kepada teman-teman semua. Kalau hari ini Juna sebagai salah satu bukti, meskipun belajar di rumah aja, meskipun bosen, tapi kita emang punya kewajiban sebagai seorang pelajar untuk terus belajar ya. Alhamdulillah. Terus gak keberatan gitu Jun, banyak tugas dari bapak ibu guru? Apa gak stres gitu? Untuk keberatannya itu pasti ada rasa keberatan, tapi mau gimana lagi? Meskipun kayak gitu ya, tapi tetap semangat ya. Terus Jun, di sekolah ikut ekstra apa aja sih? Terus gimana ekstra yang kamu ikutin itu? Kalau di sekolah saya ikut ekstra Palang Merah Remaja. Wah, keren banget Palang Merah Remaja. Mau membantu orang ya. Aktif ya? Aktif. Alhamdulillah. Terus gimana? Ekstrakurikulernya gimana? Yang diajarkan di dalam ekstrakurikuler itu apa aja? Yang diajarkan banyak, misalnya materi-materi yang ada di dalam materi Palang Merah Remaja. Alhamdulillah. Terus pengalaman apa sih yang paling berkesan buat Juna di ekstrakurikuler PMR? Pengalamannya itu waktu ikut lomba. Apa nih? Tingkat apa nih? Lomba tingkat apa nih? Banyak, ada yang tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat se-Jawa Timur ataupun se-Jawa juga ada. Ya. Terus ekstrakurikulernya selama pandemi ini gimana? Tetap berjalan kayak pelajaran biasa, tetap di rumah aja apa latihannya atau gimana? Untuk sementara ini diliburkan dulu. Tapi tetap aktif untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler ya? Iya. Contohnya gimana? Membuat video. Wah, video apa tuh? Video inspirasi pasti ya? Iya. Gimana? Videonya kayak apa? Jadi kan kita bentuk beberapa kelompok. Nah, kelompok tersebut harus menyetorkan video beberapa menit. Video tersebut yang mengandung tentang membantu sesama. Wah, keren banget, luar biasa ya anak-anak Kabupaten Ponorogo dan anak-anak seluruh Indonesia menyikapi pandemi COVID-19 ini. Semoga COVID-19 ini juga segera sembuh dan kita juga bisa kembali beraktivitas dengan normal seperti halnya kita melakukan kegiatan seperti biasanya. Terus nih Jun, terakhir ya, pesan dan kesannya buat pandemi ini, buat seluruh teman-teman kalian yang ada di Indonesia, untuk sebagai seorang pelajar gimana? Untuk pesan-pesan teman-teman yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, tingkatkan ibadah, jangan lupa untuk membantu sesama, menjaga kebersihan kesehatan rumah. Tetap semangat belajar. Alhamdulillah, tepuk tangan banget, keren banget Juna hari ini. Ya, cukup sekian dulu ya teman-teman sharingnya, dan kita juga bisa mengambil kesan yang luar biasa dan motivasi yang luar biasa dari cerita Juna hari ini. Terima kasih, sekian dari kami. See you. Buat teman-teman Garuda Enterprise, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.